Wayo. Dunia lagi panas banget. Setelah kabar kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, situasi langsung berubah drastis. Tanpa menunggu lama, Iran menunjuk Ali Reza Arafi sebagai pemimpin sementara. Dan dalam pidato pertamanya, dia bersumpah satu hal, balas dendam. Iran menuding serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat sebagai penyebab kematian pemimpin mereka. Dan yang terjadi setelah itu benar-benar bikin dunia tegang. Wilayah-wilayah strategis yang didukung Amerika mulai diserang. Bahkan di Tel Aviv, laporan menyebut lebih dari 1.000 drone dan rudal balistik, termasuk Fatah 1 dan 2, menghujani langit kota tersebut. Lebih lanjut, Iran juga dilaporkan telah mengeluarkan sejumlah senjata-senjata yang belum pernah dilihat dalam peperangan 12 hari pada tahun lalu. Targetnya jelas, para militer Amerika yang tersebar di Timur Tengah dan juga para pemimpin mereka seperti Netanyahu dan juga Donald Trump. Bahkan Amerika Serikat baru-baru ini merilis sebuah video yang membawa peti mati para tentara mereka yang gugur atas serangan yang dilakukan oleh Iran. Pertanyaannya sekarang, ini baru awal atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Mari kita bedah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی میتوانند روح یک ملت را. Ini bukan sekedar peringatan. Lewat pernyataan resmi dari Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Iran menegaskan satu hal. Mereka tidak akan goyah. Meski kehilangan sosok penting seperti Ayatollah Ali Khamenei, Iran mengirim pesan tegas. Kepemimpinan boleh hilang, tapi ideologi dan kedaulatan tidak akan runtuh. Dan mereka bilang, mereka tidak akan tunduk. Balasan keras itu bukan ancaman kosong. Dalam 48 jam terakhir, dunia melihat sendiri jawabannya. Di Israel, serangan rudal dan drone diluncurkan. Targetnya bukan sembarangan. Pangkalan udara Tel Nov, markas komando Hakiria di Tel Aviv, hingga instalasi militer di Haifa dan Beit Shemesh. Dampaknya menghancurkan. Lihatlah video ini, momen ketika rudal Iran menghantam Tel Aviv. Ledakannya begitu besar, asap langsung membumbung tinggi. Di video lain, terlihat sistem pertahanan Iron Dome Israel mencoba mencegat. Rudal diluncurkan ke udara untuk menghentikan serangan. Tapi kali ini, satu misil tetap lolos dan menghantam wilayah kota. Dan ini bukan hanya terjadi malam hari. Siang bolong pun serangan kembali terdengar. Sirine meraung, langit dipenuhi jejak asap. Bahkan reporter yang sedang siaran langsung di Tel Aviv terlihat panik saat dentuman terdengar di belakangnya. Meski serangan Iran disebut tidak hanya mengarah ke Israel, dan ketegangan juga terasa di kawasan Timur Tengah lainnya. Namun skala kehancuran yang terlihat di Israel memang sangat besar. Sebuah laporan bahkan menyebut rudal hipersonik Iran menghantam dan menghancurkan satu blok permukiman di wilayah Beit Shemesh. Puncaknya terjadi di ibu kota Israel, Tel Aviv. Menurut berbagai laporan yang beredar, langit Tel Aviv dihujani lebih dari 1.000 drone dan rudal balistik. Beberapa di antaranya disebut sebagai Fatah 1 dan Fatah 2, rudal yang sebelumnya hanya banyak dibahas dalam konteks uji coba dan pamer kekuatan militer. Bayangkan situasinya, sirene meraung tanpa henti, sistem pertahanan udara bekerja maksimal, warga berlarian mencari perlindungan. Langit yang biasanya tenang berubah menjadi arena pertahanan udara paling sibuk dalam sejarah terbaru kawasan itu. Dan ini bukan hanya soal jumlah. Iran juga dikabarkan mengeluarkan sejumlah sistem persenjataan yang belum pernah diperlihatkan dalam konflik 12 hari pada tahun sebelumnya. Artinya, ini bukan sekedar pengulangan pola lama. Ada eskalasi, ada peningkatan level. Pesan yang ingin disampaikan terlihat jelas. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki taring, bahkan mungkin lebih tajam dari yang diperkirakan banyak pihak.
ratusan tentara Amerika tumbang. Ketegangan yang sebelumnya cuma terasa seperti bara, sekarang benar-benar mencapai titik didih. Kali ini, kabar yang bikin banyak pihak terkejut datang dari laporan soal jatuhnya korban dari pihak Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC secara resmi merilis data soal dampak serangan rudal yang mereka luncurkan belum lama ini. Dan angkanya bikin banyak orang terdiam. Menurut laporan dari kantor berita Tasnim, sekitar 200 personel militer Amerika disebut tewas dan terluka dalam serangan tersebut. Klaim ini muncul setelah serangkaian rudal presisi menghantam pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut. Buat Iran, ini bukan sekadar serangan biasa. IRGC menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk balasan langsung atas tindakan yang sebelumnya mereka anggap sebagai provokasi dari pihak lawan. Targetnya pun bukan sembarang titik. Serangan udara itu menyasar lokasi-lokasi strategis yang selama ini dikenal sebagai pusat operasional pasukan Amerika di luar negeri. Penggunaan rudal balistik dalam jumlah besar memperlihatkan bahwa kemampuan teknologi militer Teheran kini berada di level yang jauh lebih canggih dibanding beberapa tahun lalu. Dan kabar itu semakin diperkuat saat para tentara Amerika terlihat memasukkan peti-peti mayat ke dalam pesawat untuk diterbangkan ke Amerika. Dan Donald Trump tampak marah atas gugurnya ratusan tentara Amerika tersebut. Tak sampai di situ saja, salah satu tentara wanita Amerika juga terlihat menangis ketakutan atas serangan brutal yang dilakukan Iran dalam beberapa hari terakhir. I miss my mom and dad. Follow my page. It gives me support. Sementara tentara Israel tampak ketakutan dan berlarian ketika rudal Iran mulai menghantam keras di wilayah mereka. Trump dan Netanyahu jadi target Iran. Iran masuk ke babak baru setelah kabar mengejutkan tentang tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika-Israel. Roda kekuasaan di Teheran bergerak cepat. Negara itu tak bisa dibiarkan tanpa komando. Sesuai konstitusi, ketika pemimpin tertinggi tak lagi berkuasa, sebuah dewan kepemimpinan sementara harus langsung mengambil alih. Dewan ini terdiri dari presiden, kepala peradilan, dan seorang ulama senior dari dewan penjaga. Sampai nanti majelis ahli yang beranggotakan 88 orang memilih pemimpin baru. Dan kini, 3 nama resmi memegang kendali, Ayatollah Ali Reza Arafi, Presiden Masoud Pezeshkian, serta Gholam Hossein Mohseni Ejei, Kepala Peradilan. Arafi sendiri bukan nama sembarangan. Ulama senior berusia 67 tahun ini dikenal sebagai tokoh berpengaruh, orang dekat Khamenei, dan saat ini menjabat sebagai wakil ketua majelis ahli. Ia juga pernah duduk di Dewan Penjaga, lembaga penting yang menyaring calon pemimpin dan mengawasi undang-undang parlemen. Artinya, kendali kekuasaan kini berada di tangan figur-figur inti sistem Iran. Tapi bukan cuma soal suksesi kepemimpinan yang jadi sorotan. Nada keras juga langsung terdengar dari lingkaran elit keamanan Iran. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, dan salah satu tokoh paling berpengaruh yang masih hidup, bersumpah akan membalas. Dengan kalimat yang tajam, ia menyebut Amerika telah